أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Saat ini kita berada di pertemuan keempat. Mudah-mudahan antum semua bisa memahami materi ini dengan mudah dan lancar tanpa halangan apapun. Mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 3 poin ya. Yang pertama yaitu menyunting teks deskripsi, yang kedua kita akan mengetahui unsur-unsur menyunting teks deskripsi, dan yang ketiga yaitu kita akan mengetahui contoh menyunting teks deskripsi. Nah, yang pertama yaitu menyunting teks deskripsi. Apa yang dimaksud dengan menyunting? Menyunting adalah proses memperbaiki tulisan atau naskah dari kesalahan ejaan, tanda baca, diksi, keefektifan kalimat, dan keterpaduan paragraf. Jadi menyunting itu sama dengan mengedit, sama dengan mengevaluasi, sama juga dengan memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Yang pertama yaitu ejaannya. Nah, kesalahan ejaan itu contohnya misalnya penggunaan huruf kapital. Misalnya ada sebuah kalimat di awal kalimatnya tidak menggunakan huruf kapital, maka itu salah satu contoh kesalahan ejaannya. Contoh yang lain misalnya penggunaan kata di. Nah, kata di ini ketika menunjukkan suatu tempat atau arah, maka penulisannya dipisah atau dispasi karena menunjukkan arah dan tempat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kesalahan tanda baca. Nah, itu tanda baca ini penggunaan huruf tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada sebuah kalimat tidak diakhiri dengan tanda titik, maka itu salah satu kesalahan tanda bacanya. Atau misalnya ada kalimat ada kalimat tanya kemudian tidak diakhiri dengan tanda tanya, maka itu salah satu kesalahan tanda bacanya. Kemudian diksi itu adalah pilihan kata. Nah, misalnya ada pilihan kata itu harus tetap tepat sesuai ya. Misalnya kalau misalnya tidak sesuai maka harus diperbaikinya. Nah, diksi ini misalnya ada penggunaan kata yang tidak baku misalnya salah satunya, maka itu harus diperbaiki. Nah, kemudian keefektifan kalimat. Nah, keefektifan kalimat ini yaitu kalimatnya tidak bertele-tele sehingga sulit untuk dipahami. Nah, misalnya contohnya kepada para siswa-siswa dipersilakan untuk duduk. Nah, di sini ada para siswa-siswa, para ini jamak, kemudian siswa-siswa ini jamak lagi. Jadi seharusnya kepada para siswa dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, seperti itu kalimat yang efektif ya, tidak mubazir. Nah, kemudian yang selanjutnya itu keterpaduan paragraf. Keterpaduan paragraf di sini artinya paragraf 1, 2 dan seterusnya ini berkaitan pembahasannya. Kan biasanya ada paragraf 1 membahas apa, kemudian paragraf 2 tidak berkaitan dengan paragraf 1 ya. Atau bisa jadi keterpaduan ini antar kalimat 1 dan kalimat 2 dan seterusnya ini harus padu ya. Kemudian selanjutnya unsur-unsur menyunting teks deskripsi ya. Nah, unsur-unsur menyunting teks deskripsi itu yang pertama kita harus perhatikan strukturnya dulu ya. Nah, struktur teks deskripsi ini seperti yang sudah dipelajari ada 3. Yang pertama deskripsi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga penutup atau kesimpulan. Jadi ketika menyunting harus diperhatikan apakah sudah ada belum pernyataan umumnya, sudah ada belum deskripsi bagiannya, sudah ada belum bagian penutup atau kesimpulannya. Kalaupun misalnya sudah ada, harus dicek lagi apakah deskripsinya sudah sesuai, sudah tepat atau belum. Misalnya deskripsi umumnya apakah sudah berisi pernyataan umum mengenai objek atau hal-hal yang sudah dideskripsikan, yang akan dideskripsikan belum. Kalau misalnya belum memenuhi kriteria, maka harus diperbaiki. Kemudian deskripsi bagiannya apakah sudah berisi rincian atau bagian-bagian objek yang dideskripsikan atau belum. Nah, kemudian yang terakhir apakah kesimpulannya ada sesuai berisi simpulan atau kesan ya. Kemudian setelah itu baru kemudian ejaannya. Nah, ejaannya apakah ini berkaitan dengan huruf kapital, penulisan kata depan ya, dan lain sebagainya ya, berkaitan dengan ejaan. Apakah ejaannya
sudah tepat semua, sudah benar semua. Kalau misalnya sudah benar, maka tidak perlu untuk diperbaiki. Namun jika masih ada yang salah, maka harus segera diperbaiki. Kemudian tanda bacanya, dilihat tanda bacanya ini berkaitan dengan tanda koma, tanda titik, tanda hubung, dan lain sebagainya. Apakah sudah tepat atau masih ada yang salah misalnya tanda bacanya, maka harus segera diperbaiki. Kemudian pilihan katanya, pilihan kata ini sama dengan diksi ya, apakah diksinya pilihan katanya sudah tepat atau belum. Jadi, kalau misalnya belum tepat maka harus diperbaiki. Kemudian tata kalimat, kalau tata kalimat ini berkaitan dengan keefektifan kalimatnya, apakah semua kalimatnya sudah efektif ataupun belum. Jika belum maka harus diperbaiki. Kemudian yang terakhir yaitu keterpaduan antar kalimatnya, antar kalimat dan paragraf ya. Jika misalnya sudah padu, sudah berkaitan, maka sudah tidak usah untuk diperbaiki lagi. Nah inilah contoh ya menyunting. Jadi ketika antum menyunting sebuah karangan teks deskripsi punya teman, maka formatnya seperti itu ya. Yang harus diperhatikan itu unsurnya, yang pertama strukturnya, apakah sudah tepat ataukah sudah benar. Yang kedua kemudian ejaannya ya. Kemudian tadi ini tanda bacanya, pilihan katanya, tata kalimat, dan keterpaduan paragrafnya ya. Jadi nanti silakan diedit ya, diperbaiki kesalahannya. Setelah itu berarti sudah selesai menyunting sebuah karangannya ya. Demikian untuk materi pertemuan keempat ini. Silakan antum melihat materinya ada di download materi di web, silakan di download dan dilihat. Setelah itu kemudian mengerjakan tugasnya dengan membuka link Google Form yang terdapat di download materi. Jika linknya tidak bisa dibuka, segera minta link yang baru agar bisa mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.